Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua masih diberikan begitu banyak nikmat, tentu iman wal Islam, hidayah wa taufik, dan juga nikmat kesempatan. Sampai hari ini Allah berikan kita kesempatan bisa berkumpul bersama-sama bersilaturahmi, bisa berkumpul bersama-sama bertolabul ilmi, dan juga yang paling utama, alhamdulillah Allah masih beri kesempatan kita tinggal di buminya, karena sudah banyak teman-teman kita yang sudah mendahului kita. Tentu Masya Allah luar biasa, berkat iman dan Islam itulah kita bersemangat untuk selalu mendapatkan ridhonya dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ada salah satunya adalah dengan hadir kita di majlis ilmu. Karena salah satu fadilah dari majlis ilmu adalah di samping Allah hapus dosa-dosa kita, Allah mudahkan jalan menuju surga. Bu, tujuan kita kemana sih Bu? Kita dari mana? Kita dari surga, ya kan Bu? Lah Bu, kampung halaman kita surga gini-gini juga. Maka Allah pun berharap ketika kita merantau ke dunia, alam dunia, berharap kita kembali ke surga. Karena Allah sifatnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim, tidak pernah menzolimi hambanya. Salah satu jalan menuju surga, karena kita lahir ke bumi itu ujug-ujug kalau bilang sama orang ya. Karena ketika lahiran kan nggak mesen saya mau lahir di mana, saya mau tinggal di mana, dan juga nggak survei dulu mau tinggal di mana. Kebayang nggak mau tinggal di? Kalau bisa mah jangan di Gria saya mada. Kalau bisa milih kemana Bu tinggalnya pengennya? Saya pengen di Bali. Kalau saya mah pengen di Mekah atau Madinah kalau bisa milih. Nggak ketemu Dajjal. Tapi Allah takdirkan kita lahir di Jawa mungkin, atau lahir di Jawa Barat, di Jonggol, Cariu, atau di Brebes, atau di manalah. Tapi ternyata Allah takdirkan saat ini kita tinggal di Gria Bukit Jaya. Alhamdulillah masih dalam keadaan memeluk dinul Islam. Itu jalan yang lurus yang akan menghantarkan kita sampai nanti kembali ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan tetap istiqomah ya Bu ya. Amin. Salawat dan salamnya tentu semoga senantiasa Allah curahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat, para pengikut, dan sampai kepada kita selaku umat beliau. Mudah-mudahan tentu kita bisa istiqomah dengan sunnah-sunnahnya, yaitu dinul Islam yang sempurna, sehingga kita selamat, sukses, bahagia dunia dan akhirat. Apa Bu? Selamat, sukses, bahagia dunia dan akhirat. Komplit banget dah orang Islam mah. Iya Bu, karena ada orang yang sukses tidak bahagia. Ada yang bahagia doang di dunia tapi dia di surga, di surga, dia di akhirat masuk neraka. Maka komplitlah permintaan kaum muslimin atau orang-orang yang beriman, sebagaimana doa yang setiap saat kita panjatkan. Apa doanya coba? Kalau nggak ada yang hafal kebanget tuh. Jangan-jangan hafalnya di sini doang. Di rumah hafal nggak? Maksudnya dibaca enggak gitu loh. Emang itu andalan. Yang lain lama nanti dulu. Yang penting itu aja. Assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullah, robbana atina. Alhamdulillah masih berdoa. Daripada ya, judulnya daripada. Ibu-ibu rahimakumullah, yang sangat menggembirakan kita tentu sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sebentar akan menjumpai bulan Dzulhijjah. Kangen nggak Bu sama Dzulhijjah? Kangen apanya? Jadi ngaku. Emang korban? Korban lah. Subhanallah Bu, Allah tuh maha baik, maha rahman rahim. Sudah lewat Ramadan, Syawal datang, Dzulqa'dah sedang kita lalui, sebentar lagi datang bulan Dzulhijjah.
Tentu sebagai seorang yang beriman bukan nanti menunggu tanggal 10 dan ayamut tasyrik. Kenapa ditunggu hari itu, Bu? Ayo, tadi karena ada sate dan rendang. Iya kan, Bu? Tanggal 10 ayamun nahar, awal mulai dipotongnya binatang kurban sampai ayamut tasyrik 3 hari, berarti 4 hari. Tuh kalau mau motong tuh 4 hari, Bu. Saking banyaknya binatang kurbannya, hewan kurbannya sampai 4 hari. Bukan itu tentu yang, walaupun salah satunya, Bu, karena makan daging kurban adalah semuanya keberkahan dari Allah. Insya Allah dagingnya bikin kita hidupnya berkah, semangat beribadah. Tentu yang paling kita tunggu-tunggu adalah di bulan Dzulhijjah, adalah di 10 awal bulannya. Dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10, 9 kalau itunya 10 udah ayamun nahar, udah Idul Adha. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sering saya ulang-ulang mengingatkan diri saya pribadi ya, Bu ya, mudah-mudahan nanti kira-kira tanggal berapa ya, tanggal 1 itu hari apa ya? Sekarang tanggal 23, semingguan lagi ya, hari Rabu, kurang dari seminggu udah tanggal 1. Ya Allah, Bu, karena kalau tahun ini kita tidak bisa menyempurnakan 10 awal Dzulhijjah, belum tentu juga tahun berikutnya kita akan jumpa lagi. Bahkan kita pun belum tentu juga sampai ya, Bu ya. Yakin sampai, Bu? Bu, yakin sampai? Insya Allah harapan kita sampai bulan Dzulhijjah dan seterusnya. Jangan buru-buru. Karena di bulan itu, di awal bulannya terutama, saya sering sampaikan di majelis taklim atau di mana-mana, ngingetin saya pribadi, Bu ya, karena subhanallah luar biasanya itu amal-amal yang dikerjakan pada 10 awal bulan Dzulhijjah, Masya Allah, amal soleh sekecil apapun itu akan menjadi amal yang statusnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau hamba dicinta oleh Allah termasuk siapa, Bu? Waliullah. Orang yang beramal soleh pada hari itu, tanggal 1 sampai tanggal 10, ayam tasik lah 11, 10 awal, itu statusnya amal solehnya kalau makbul, insya Allah menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadisnya sering diulang-ulang. Sekecil apapun, apalagi amal-amal yang besar. Maka mudah-mudahan kita bisa disampaikan ke bulan Dzulhijjah dari awal sampai akhir minimal, karena keutamanya luar biasa. Jadi di situ nggak disebutin amal apa saja, yang penting itu amal soleh. Apa sih amal soleh, Bu? Yang Ibu tahu? Ma huwa amalu soleh. Al-amalu soleh huwa al-amal. Yang pertama niyatuhu lillahi ta'ala, ikhlas niat karena Allah. Karena nanti amal ibadah apapun, bahkan perbuatan yang kelihatannya itu hanya amal-amal umum biasa, ketika diniatkan lillahi ta'ala, itu bisa menjadi amal soleh. Dan bukan hanya lillahi ta'ala, tapi ada satu syarat lagi, sesuai dengan contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah adalah uswatun hasanah. Beliau mencontohkan kepada kita seluruh perilaku manusia selama dia tinggal di buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syarat amal soleh atau yang pertama adalah niat ikhlas karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a lillah. Terusnya. Kemudian yang kedua adalah sudah ada contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ada ilmunya. Ini loh tata cara sholat. Ini contohnya ini contoh dari Rasulullah. Sholat asar itu 4 rakaat. Padahal capek baru pulang kerja. Sholat subuh itu 2 rakaat padahal baru bangun tidur. Kenapa nggak protes? Harusnya yang banyak rakaatnya bersubuh ya, Bu ya. Tapi wallahu alam, Allah lebih tahu dari rahasia-rahasia apa-apa yang diperintahkan
untuk hambanya. Jadi itu ya Bu yang utama. Satu, lillahi ta'ala. Dua, ada contoh atau ada ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan niatkan semua, mau kurban, mau apapun lillahi ta'ala. Jadi nggak ada harapan lain. Ngasih sesuatu minta dibalikin, tidak. Ya itu mah rezeki aja, kebangetan. Karena ada ajarannya kalau dikasih sesuatu oleh temannya atau saudaranya, kalau mulangin piring jangan kosong. Itu mah kan emang ada perintahnya. Tapi yang ngasih, kalau ngasih itu jangan nunggu piringnya diisi. Kemudian ibu-ibu rahimahullah, amal yang utama tentu di bulan Dzulhijjah adalah haji dan umroh. Kalau kita tidak bisa menjalankan ibadah haji dan umroh, adalah yang utama adalah puasa Arafah. Dan pahala puasa Arafah adalah sanatul mukaffiratun sanatul baqiyah wal madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah itu akan menghapus dosa setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Masya Allah. Bahkan diperbolehkan perbanyak puasa dari tanggal 1 Dzulhijjah. Jangan sampai buyah kita itu sebenarnya banyak-banyak itu amal saleh apapun itu yang kemudian menyembelih hewan kurban dan lain sebagainya. Jangan sampai kita mengharap Idul Adha itu tidak mengambil hal-hal yang utamanya tadi, ibadah-ibadah yang tadi yang lebih dicintai oleh Allah, tapi hanya menunggu tanggal 10 dan ayamut tasyrik saja. Nunggu apa Bu? Hewan kurban disembelih. Jangan sampai ya Bu ya, Masya Allah kita ribut di sini narik-narik sapi embe dan lain sebagainya, tapi tidak menjalankan saum Arafah. Walaupun tidak dosa, sungguh sangat disayangkan. Karena di hari Arafah itu adalah hari-hari yang Allah banyak memerdekakan seorang hamba dari api neraka. Ketika jamaah haji wukuf, kita pun yang tidak menjalankan ibadah haji menjalankan saum Arafah yang pahalanya sungguh luar biasa, dan juga ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Kalau yang wajib udah pasti ya Bu ya, ini mah urutannya ibadah yang sunnah, karena ibadah sekecil apapun pahalanya bisa setara orang yang jihad fisabilillah dan juga menjadi amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan, kita kesehatan, bisa menyempurnakan ibadah nanti di bulan Dzulhijjah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sudah, kita ke ngajinya. Surat Al-An'am ayat 50. Kalau di saya tandanya. Sudah, kita ta'awud bersama kemudian tilawah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la aqulu lakum 'indi khaza'inullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya. Qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yusharu ila rabbihim ayyuhasharu ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'un la'allahum yattaqun. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna
وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. Sadaqallahul Azim. Surat Al-An'am. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. Sadaqallahul Azim. Sampai saya sini aja ya Bu. Terjemahnya, katakanlah
tiada aku katakan kepadamu perbendaharaan Allah itu ada padaku. Aku juga tidak mengetahui hal yang gaib. Juga aku tiada mengatakan padamu bahwa aku seorang malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan Allah kepadaku. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan orang yang dapat melihat dengan terang? Tidakkah kalian memikirkan? Dan peringatkanlah dengan wahyu itu kepada mereka yang merasa takut akan dihimpun untuk menghadap kepada Tuhan kelak di hari kiamat. Bagi mereka tiada pelindung dan pembela selainnya, supaya mereka bertakwa. Dan janganlah mengusir mereka yang selalu berdoa kepada Tuhannya tiap pagi dan petang, semata-mata mengharap ridhonya. Kamu tidak memikul tanggung jawab atas amal mereka. Mereka pun tidak memikul tanggung jawab atas perbuatanmu walau sedikit pun. Jika kamu usir, niscaya kamu termasuk orang-orang yang zalim. Dan demikianlah kami menguji sebagian dengan sebagian yang lain, supaya mereka berkata, inikah orang-orang yang dikaruniai Allah di antara kami? Tidakkah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur kepadanya? Apabila datang kepadamu orang-orang yang beriman terhadap ayat-ayatku, katakanlah, selamat atasmu, Tuhan telah menetapkan atas dirinya rahmat dan kasih sayang. Bahwasanya siapa yang berbuat kejahatan karena tidak tahu, kemudian segera bertobat sesudah itu dan memperbaiki diri, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ibu-ibu rahimakumullah, ayat surat Al-An'am dari ayat 50 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada umatnya yang saat itu adalah kaumnya, yaitu orang-orang suku Quraisy terutama, karena berada masih di kota Mekah. Yang saat itu dakwah memang masih sembunyi-sembunyi, dan juga yang beriman mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih dari kalangan orang-orang yang kelas kasta bawah dari para budak. Pokoknya sampai ada yang terkenal, ada namanya Bilal bin Rabah, ya Bu ya, pernah dengar? Ada Sumayyah, ada Hubab dan lain sebagainya. Awalnya itu. Tetapi memang orang-orang pembesar Quraisy pun sebenarnya dalam hati mereka mengakui karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah menjadi salah satu orang yang dia memiliki sifat al-amin. Apa itu al-amin, Bu? Beliau itu memang dapat dipercaya, subhanallah. Jadi mereka tahu, jadi apapun yang dikatakan oleh beliau, semua itu dikatakan pasti mereka akan mempercayainya. Tapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mendapat wahyu dan mengatakan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mereka mulai mengingkari apa-apa yang keluar dari mulut beliau yang mulia. Enggak percaya lagi. Karena apa? Itu yang menyebabkan dia tidak suka, karena beliau sudah mengajarkan kalimat tauhid. Karena sudah mulai diperintahkan oleh Allah, beliau mendakwahkan kalimatul haq, yaitu tauhidullah, yaitu agama Islam. Kan awal-awal punya dapat wahyu kan nggak langsung, baru nanti ketika dapat wahyu yang seterusnya di surat Al-Mudaththir disuruh berdakwah, dan berdakwah pun masih di kalangan orang-orang yang lemah, yang mereka juga masih dakwahnya dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu untuk mengatakan kepada umatnya, katakanlah bahwa
aku itu bukan pemilik pembendaharaan. Artinya apa? Bukan pemilik kekayaan dan semua yang ada. Semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aku pun bukan seorang malaikat. Karena ketika itu ya kalau sudah kelihatan mukjizatnya kan Bu, pokoknya mukjizat Rasulullah luar biasa. Semua mukjizat para nabi yang telah lalu semua terkumpul dalam mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya Al-Qur'an sebenarnya Bu. Banyak mukjizat yang lain seperti diantaranya adalah mukjizat terbelahnya bulan. Pernah dengar? Ada suratnya ya, Al-Qamar ya, surat apa Al-Qamar? Iqtarabatis sa'atu wa shaqqal qamar. Itu tanda-tanda kiamat sudah dekat adalah bulan pernah terbelah. Itu salah satu juga memang mukjizat Rasulullah ketika orang-orang kafir Mekah pengen keyakinan bahwa beliau adalah seorang utusan Allah. Dan juga bukanlah saya itu seorang malaikat, katakan begitu. Rasul bukan seorang malaikat. Jadi beliau adalah kalangan manusia pada umumnya seperti kita ini. Cuman ya manusianya bukan kayak kita. Kan ada dikatakan di surah apa tuh? Di Nadzom Barjanji itu, walaupun sama-sama seperti batu, tapi batunya kan seperti batu kita. Kita mah batu kali, beliau adalah batu mutiara. Muhammadun kalbasar, gimana sih Bu? Saya lupa lagi. Ya nanti kalau pas marhabanan deh diinget-inget, lupa apa itu. Dan juga bukan seorang malaikat, yang malaikat itu memang Masya Allah tidak pernah punya salah, tidak pernah apalagi ya Rasulullah nggak maksum, tidak pernah makan dan minum, punya istri dan lain sebagainya. Tetapi apa-apa yang ada padaku, yang dikerjakan olehku adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua itu bisa dilihat. Aku kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Sesungguhnya aku adalah seorang manusia yang mendapatkan wahyu yang akan disampaikan kepada umatnya. Karena apa Bu? Saking cintanya umat-umat terdahulu kepada para nabinya, mereka bersikap berlebih-lebihan kepada nabinya. Sebagaimana mohon maaf, orang-orang Yahudi menganggap Uzair adalah ibnullah, anak Allah. Orang-orang Nasrani menganggap Isa adalah anak Allah. Maka Rasulullah pun mengkhawatirkan umatnya akan mengkultuskan beliau sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani mengkultuskan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Uzair alaihissalam. Ibu kenal Nabi Uzair enggak? Enggak, saya juga enggak kenal. Kalau kenal ibu tahun berapa ya lahirnya ya? Masya Allah, ada yang kenal Nabi Uzair. Zaman prasejarah itu mah. Tapi sejarah mencatat bahkan dalam Al-Quran ada salah satu dari Nabiullah adalah Nabi Uzair. Kok nggak ada dalam catatan 25 Nabi dan Rasul? Memang yang wajib hanya 25 aja kehafal kan Bu? Hafal nggak? Adam dan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hafal. Alhamdulillah hafal. Untungnya jadi umatnya Rasulullah terakhiran ya. Jadi larangan kita berbuat gulu sebagaimana umat-umat terdahulu terhadap para nabinya. Ibu-ibu rahimakumullah. Kemudian ayat yang keduanya, apa itu tadi contohnya? 50. Dan peringatkanlah dengan wahyu itu kepada mereka yang merasa takut akan dihimpun untuk menghadapi Tuhan kelak pada hari kiamatnya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi yang sebelumnya itu adalah nabi yang memberikan peringatan kepada umatnya akan nanti kelak adanya hari kiamat. Maka inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Sesungguhnya kami mengutus engkau hai Muhammad, karena Rasulullah ya ini ayatnya, untuk memberikan berita gembira dengan surga bagi yang taat.
dan memberikan peringatan bagi mereka yang maksiat dengan neraka, karena nanti semua akan dihisab pada hari kiamat. Sampai ada ayat wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Jadi silahkan mau pilih kafir atau mau pilih beriman. Tapi ayat seterusnya inna a'tadna lidzalimina naron ahata bihim suradiquha. Tapi sungguh untuk orang-orang yang zalim dia akan mendapatkan balasan neraka. Itu ada di surat Al-Kahfi ya Bu ya. Nanti malam dibaca, apa besok, apa sekarang, sambil lihat terjemahnya. Jadi Rasulullah itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan peringatan kepada kita supaya apa Bu? Tidak lupa jalan pulang. Bu mau pulang enggak Bu? Sekarang. Ya. Dan juga ayat seterusnya, janganlah kalian mengusir orang-orang yang selalu berdoa kepada Tuhannya di tiap pagi dan petang yang semata-mata mengharap ridhonya. Jadi memusuhi orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang contoh sekarang adalah itu ya Bu ya, mereka memerangi saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Subhanallah, mereka ingin menghancurkan Masjidil Aqsa. Masjid kan tempat zikir Bu. Masya Allah, kita mau zikir di sini mau kapan pun, mau berapa lama pun, emang ada yang ngusir? Kagak. Untung ada Ramadan, agak lama di musola kita ya. Dari subuh sampai jam berapa Bu? Jam 7 baru pulang. Pernah nggak kayak gitu kalau selain Ramadan? Pernah sholat syuruk nggak selain Ramadan? Masya Allah, jujur banget ya Muzamal Ikhlas. Sama kayak yang ngomongnya. Emang kan sholat syuruk mah harus dari jamaah dulu ya Bu ya. Sholat jamaah dulu baru sholat syuruk. Berarti ibu dapat pahala haji dan umroh. Makanya nggak haji-haji, nggak umroh-umroh, dapat sholat syuruk udah cukup. Sholat syuruk dapat pahala haji dan umroh. Sholat syuruk enggak, haji enggak, umroh tidak. Aduh, rugi dah ya. Ya. Jadi dosa yang paling besar adalah menghalang-halangi orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pahala yang paling besar adalah memberi fasilitas untuk orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang dan kita pun diperintahkan bersabar bersama orang-orang yang selalu berzikir. Zikir itu bukan hanya baca kalimat thayyibah, banyak yang mulia. Zikir itu kaitannya banyak. Salat termasuk zikir, thalabul ilmu termasuk zikir. Pokoknya zikir itu adalah suatu hal yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun. Makan bisa zikir enggak? Termasuk kalau makannya ingat alhamdulillah, bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Oh iya, Allah yang balik kita rizki. Dengan makan itu kita menjadi kuat, kemudian semangat beribadah. Di surat Al-Kahfi juga diterangkan kembali ya Bu ya. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Bersabarlah kalian bersama orang-orang yang selalu mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, emang mau berangkat ngaji enggak bikin sabar dulu? Sabar. Mau ngaji persiapan dari pagi. Mana dari pagi udah ngaji, pagi ngaji, siang ngaji, sore ngaji, nanti malam ngaji lagi. Alhamdulillah, subhanallah, luar biasa. Sabar Bu. Bilang iya mau ngaji RT 11 mau mulai ada pengajian di RT 11. Waduh, double ngajinya. Ngantuk enggak ya? Udah kebayang, jangan mikir ngantuk. Tadi saya bilang ngantuk. Iya ya, biasanya habis isya itu cepat bobo. Tapi karena pengajian mudah-mudahan tidak ngantuk. Ayo semangat, sabar, tahan kan ngantuk. Bu Hajar yang tukang ngantuk. Iya, saya tukang ngantuk. Mudah-mudahan nanti sabar. Bisa ikut ngaji perdana di RT 11. Aduh ya Allah. Sabar ya Bu ya, sabar. Udah lewat ya jamnya ya.
Ya sudahlah. Kan maghribnya belum. Kemarin kan lewat 15 Mbak Kis. Kirain suruh udahan cari ngomong. Ya. Ya Bu ya, untuk taat, untuk zikir, untuk beribadah harus sabar. Makanya Masya Allah pahalanya luar biasa. Ya. Ayat yang seterusnya ayat 100. Ayat ke-52. Ayat ke-53. Dan demikianlah kami menguji sebagian dengan sebagian yang lain supaya mereka berkata, inikah orang-orang yang dikaruniai Allah di antara kami? Tidak, Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur kepadanya. Apabila datang kepadamu orang-orang yang beriman terhadap ayat-ayatku, katakanlah selamat atasmu. Jadi ini kaitannya ayat ini ya Bu ya. Dikala itu memang orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW itu masih sedikit, dan tadi hanya dari orang kalangan kelas bawah. Suatu hari Rasulullah SAW duduk-duduk bersama mereka, bersama yaitulah para sahabat yang itu. Lewatlah para pembesar Quraisy. Mereka pun ingin menjumpai Rasulullah SAW. Tadi mereka merasa malas karena melihat ada orang-orang miskin di sekitar beliau, Bu. Memang para nabi dan para rasul itu, Bu, dari dulu pun memang pengikutnya adalah orang-orang yang lemah. Baik lemah, terutama lemah kedudukan, juga lemah apa Bu? Lemah harta. Ya, kebanyakan para pembesar kan tahu sendiri, Bu. Para pembesar emang ada yang rajin. Jarang. Para pembesar itu hari-harinya ya di sana mereka. Nah, orang-orang Quraisy pun seperti itu. Mereka ketika akan pengen menjumpai Rasulullah itu tidak mau karena ada melihat di sekitar beliau ada para orang-orang yang miskin. Kemudian berkatalah kepada salah satu sahabatnya, saya ingin berjumpa dengan beliau. Mungkin boleh. Disampaikanlah kepada Rasulullah SAW bahwa ada sebagian pembesar yang akan berjumpa dengan beliau. Karena memang sebelumnya para pembesar yang akan berjumpa dengan beliau itu adalah mereka yang menjadi tuannya atau pelindungnya si hamba-hamba sahaya yang sudah lebih dulu masuk Islam. Mereka tetap jadi saya seperti Abu Thalib pun menjadi pelindung dari beliau. Dan memang Rasulullah mengharapkan para pembesar itu akan masuk Islam, mengimani kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ya boleh silakan. Tapi mereka minta surat perjanjian. Sini ada surat perjanjiannya. Akhirnya Rasulullah meminta Ali untuk menyiapkan surat perjanjian bahwa mereka akan berjumpa dengan Rasulullah dan mengharapkan mereka bisa memeluk dinul Islam. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan janganlah memilih-milih seseorang menjadi teman dekat, maksudnya begitu ya. Jadi gak usah berharap orang-orang yang belum pasti dia mau menerima Islam tapi meninggalkan mereka yang sudah pasti masuk Islam. Datang wahyu malaikat Jibril mengatakan, akhirnya Rasulullah meminta Abu Thalib membatalkan itu semua. Biarlah tetap walaupun kita bersama orang-orang yang lemah, tapi kita berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya walaupun kastanya rendah, ketika orang-orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dia derajatnya lebih utama. Karena Allah tidak akan melihat bentuk tubuh mereka, jabatan mereka, harta mereka, tapi Allah akan melihat keimanan dalam hatimu dan amal-amal solehmu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila amwalikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak akan melihat bentuk fisikmu, warna kulit, muka yang kinclong, apalagi baju yang bagus, yang mahal, harta yang berlimpah, kedudukan yang tinggi, tapi Allah akan melihat keimanan dalam hatimu dan amal-amal soleh yang dikerjakan. Jadi menghibur, akhirnya ya sudahlah, merasa tenanglah orang-orang yang dikatakan para pembesar Quraisy, walaupun menurut mereka kasta mereka adalah rendah, tapi sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika beriman dan beramal soleh kedudukannya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah tinggikan derajatnya, maka manusia satu pun tidak ada yang sanggup untuk merendahkannya. Itu ya Bu ya, jadi jangan berkecil hati kalau memang kalangan orang-orang yang tadi wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghudati wal 'ashyi itu jumlahnya sedikit, tapi sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala derajatnya luar biasa tingginya. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Seterusnya nanti dibahas surat apa itu tadi, Al-Bayyinah. Dan orang-orang kafir tempatnya adalah di neraka. Mungkin itu ya Bu ya, mudah-mudahan apalagi ini mau bulan Dzulhijjah, Allah kuatkan, Allah sehatkan, karena ibadah ataupun maksiat semata-mata hanya kekuatan dari Allah lah kita bisa melaksanakan ibadah, kita bisa meninggalkan kemaksiatan. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Cukup sampai sini Bu ya, udah lewat banyak. Sebelum kita tutup dengan doa, ini ada permohonan doa untuk kesembuhan ibundanya Pak Haji, Bapak Hajinya ya, Bu Haji, ibundanya, Bu Haji Masur, jadi ibunya sedang sakit ya. Mudah-mudahan Allah sehatkan kembalian juga teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita yang dalam keadaan sakit pun segera Allah sehatkan kembali, karena Allah lah yang menurunkan penyakit dan Allah pun yang akan menyembuhkannya. Fa idza maridtu fahuwa yashfin. Kita bikin Fatihah dulu ya Bu ya sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratin Nabi khususan ila ruhi wa jasadi Ibu Hajjah Nurjana binti Hajjunaidi. Allahumma rabban nas idhabil ba'sa ishfi ya Allah wa anta syafi wa la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Fa idza maridtu fa huwa yashfin, fa idza maridtu fa huwa yashfin, fa idza maridtu fa huwa yashfin. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la tajidu dzalimina illa khasara. Bi barakati ummul kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala nabiyyina syafi'ina wa karimina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalalil karim 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana jamil hajat wa tutahhiruna jamil sayyi'at tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighna bi aqsal ghayat jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا الله إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة ونسألك من حسن الخاتمة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اعتق رقابنا ورق آبائنا وأمهاتنا وأهل بيتنا وجماعتنا من النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعل مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وبارك لنا في دارنا وبارك لنا في رزقنا وبارك لنا في علمنا وبارك لنا في جماعتنا وبارك لنا في كل أحوالنا كله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إنك لا تخلف الميعاد صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين